Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran, dan juga Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan. Kami mendoakan kiranya Bapak Ibu Saudara diberikan umur yang panjang, tetap dituntun oleh Tuhan, dan diberikan sukacita dan kebahagiaan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan melawat saudara dan memulihkan kesehatan saudara kembali. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pencerahan hidup kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan mencerahkan hidup kita diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita Alkitab terjemahan baru 2, terjemahan baru edisi kedua. Demikian isinya. Mungkinkah salju Libanon mencair meninggalkan lerengnya yang berbatu? Mungkinkah air gunung yang sejuk akan mengering? Akan tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka membakar kurban kepada ilah yang sia-sia. Mereka tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, di jalan-jalan dari zaman dahulu, dan mengambil jalan pintas, jalan yang tidak dibuat, sehingga mereka membuat negerinya menjadi sunyi sepi, menjadi sasaran ejekan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Demikian isinya, saya bacakan tadi sampai ayat 16. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua tahu dan kita diingatkan janji Tuhan yang sesungguhnya, rancangan Tuhan atas kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Sebagai umat yang dikasihinya, Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera kepada kita. Seperti seorang bapa kepada anak yang dikasihinya, yang selalu merancang hal-hal yang baik untuk anak-anaknya, maka lebih dari situ juga Allah merancangkan segala yang baik untuk kita sebagai umat Tuhan, seperti yang dirancangkan oleh Tuhan juga kepada umatnya zaman dulu, yaitu bangsa Yehuda. Tetapi di sini kita lihat jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan membuat pernyataan bahwa sesungguhnya harusnya salju di Libanon tidak akan mungkin mencair meninggalkan lerengnya yang berbatu, dan juga air gunung yang sejuk tidak akan mungkin mengering. Tetapi oleh karena umat Tuhan telah meninggalkan jalan yang benar, hal itu bisa saja terjadi atas umatnya. Artinya, walaupun rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera kepada umatnya, tetapi kalau umatnya itu tidak melakukan yang baik, menyimpang dari jalan yang benar, maka rancangan damai sejahtera itu akan hilang dari kehidupan umat yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Demikian firman Tuhan pernah mengatakan bahwa jika Tuhan sudah merancangkan menjanjikan berkat atas umatnya, tetapi kalau ternyata umatnya itu tidak melakukan yang baik di mata Tuhan, maka berkat itu akan berganti dengan kutuk. Sebaliknya juga dikatakan bahwa sesungguhnya bagi umat yang telah menyimpang, tadinya Tuhan merancangkan kutuk akan dijatuhkan atasnya. Tetapi kalau orang yang menyimpang itu kembali ke jalan yang benar, maka Tuhan akan menggantikan rancangan kutuk itu menjadi rancangan berkat. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita saudara-saudara jemaat Tuhan? Yang pertama kepada kita disampaikan, saudara-saudara jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber kehidupan
bagi kita. Sumber berkat bagi kita dan keselamatan adalah Tuhan. Sumber damai sejahtera hanyalah Tuhan. Di sini digambarkan bahwa Tuhan itu diibaratkan dengan salju dan air yang sejuk. Untuk menyatakan bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber kesejukan hidup kita, sebagai sumber kesegaran hidup kita, bukan hal-hal lain atau kuasa-kuasa yang lain. Untuk itu jemaat Tuhan, yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, supaya kita tidak melupakan Tuhan. Karena jika melupakan Tuhan, hal itu adalah tindakan yang tidak wajar bagi orang-orang yang bergantung kepada berkat-berkat Tuhan, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita, sumber kehidupan kita. Seperti orang yang ketergantungan, yang tergantung dengan oksigen atau ventilator. Jika meninggalkan ventilator itu, maka orang itu tidak akan bernafas lagi. Akhirnya akan mati. Maka sama dengan itu, diibaratkan dengan itu, kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, itu tidak patut dan tidak wajar kita tinggalkan, karena itu akan membinasakan kita. Janganlah kita pernah meninggalkan Tuhan dengan beralih kepada hidup yang memberikan diri menyembah kepada ilah-ilah lain, seperti yang dilakukan oleh umatnya pada masa itu. Kita jangan pernah melakukan kehidupan penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan berhala secara modern zaman kita sekarang. Jangan pernah kita menukar sumber kehidupan kita dengan hal-hal duniawi. Saudara jemaat Tuhan, akibat hidup melupakan Tuhan, maka manusia itu akan tersandung karena telah menyimpang dari yang sesungguhnya. Membuat hidup manusia itu akan mengalami banyak penderitaan, penuh dengan bahaya dan kebingungan. Manusia itu akan kehilangan arah dan berjalan di jalan yang tidak rata. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pesan konkret dari firman Tuhan ini untuk kita saat ini. Yang pertama, janganlah kita menukar sumber kehidupan kita dengan hal-hal yang duniawi. Yang kedua, waspadalah kita terhadap praktek-praktek berhala modern. Jangan kita biarkan uang, teknologi, kekuatan, kepintaran mengganti posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang sebenarnya, yaitu dengan percaya, berserah diri, dan menyembah, serta percaya hanya kepada Tuhan saja. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan saja, mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan saja. Jangan kita beralih kepada kepercayaan akan ilah-ilah lain, percaya kepada keyakinan-keyakinan hidup penyembahan-penyembahan berhala modern zaman sekarang. Janganlah kita menyerahkan diri kita percaya kepada hal-hal duniawi, karena hal itu akan membuat kita akan kebingungan, akan gelisah, mengalami banyak bahaya, dan kita berjalan dengan penuh dengan kebimbangan dan kekacauan. Tetaplah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menaruh percaya kepada Tuhan dan setia menyembah Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan kepada kami.
Kau masih anugerahkan kepada kami hari yang baru untuk kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan juga buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami mengawali langkah kehidupan kami hari ini. Untuk mengingatkan kami tetap menyembah dan percaya kepadamu saja Tuhan. Kami tidak memberikan diri kami untuk percaya kepada ilah-ilah lain, melakukan praktek-praktek penyembahan berhala modern, yaitu dengan yakin akan kekayaan, akan teknologi, kepintaran, kekuatan yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan kami. Jauhkanlah keyakinan yang seperti itu dari kami. Janganlah satupun dari antara kami melakukan praktek-praktek berhala modern yang seperti itu dalam hidup ini. Biarlah kiranya rencana Tuhan, rancangan awal Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang akan Kau berikan kepada kami, itu juga rancangan untuk kami sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat jemaat yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan, jamahlah dengan kekuatan yang ada padamu. Lawatlah mereka dengan kuasa-Mu untuk menyembuhkannya. Biarlah semua tangan para dokter dan para medis, makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, itu disertai oleh kuasa Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan lewat kuasa-Mu. Bapa di sorga, demikian juga saat ini kami mengucapkan terima kasih, bersyukur atas ulang tahun yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, dan juga keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk selalu menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau tuntun, Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan juga, Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Anugerahkan umur yang panjang kepada mereka Tuhan, serta sukacita dan kebahagiaan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh umat jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu secara khusus. Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka dalam setiap langkah kehidupannya pribadi lepas pribadi. Jemaat-Mu anak-anak sampai juga yang tua, yang berusia lansia. Engkau yang selalu memelihara kehidupan masing-masing umat jemaat-Mu. Engkaulah yang hadir dalam setiap dinamika perjalanan hidup mereka Tuhan. Engkau pelihara mereka dengan kekuatan yang ada padamu dan kasih yang selalu kekal yang ada padamu Tuhan. Sehingga seluruh kami jemaat-Mu akan merasakan damai sejahtera oleh campur tangan Tuhan dan tuntunan penyertaan-Mu. Bapa di sorga, secara khusus kami mendoakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan kepada mereka Tuhan kesabaran untuk menjalani hidup mereka di masa tuanya, yang terkadang keadaan fisik mereka yang merosot, mungkin akan ada sakit penyakit yang mereka rasakan. Kiranya Engkau berikan Tuhan kesabaran kepada para orang tua kami lansia, dan juga saudara-saudara kami mengalami sakit penyakit di dalam kehidupannya untuk menjalani hidupnya. Biarlah mereka Tuhan tetap berserah diri kepada Tuhan, dengan bersuka cita menjalani hidupnya dengan apa adanya. Berkati para anak-anak dan orang tua mereka, dan juga Tuhan keturunan-keturunan mereka, cucu-cucunya, Engkau sertai dalam perjalanan hidupnya. Bapa di sorga, kami memohon pengampunan dosa atas segala kekurangan-kekurangan kami. Kuduskan kami Tuhan oleh kasih dan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.